Shalom teman-temanku semua, namaku Jimmy. Kembali lagi pada kesempatan video kali ini dan aku mau ngebahas soal di sini Roh dan Roh Kudus. Ya. Rohnya R kecil ini adalah roh manusia, sedangkan Roh Kudus ya Roh Kudus, pribadi dari Allah Bapa, Trinitas. Ya. Nah, kenapa kok ada roh manusia dan Roh Kudus? Nah, begini. Manusia terdiri dari 3 bagian, ya, yang disebut dengan trikotomi. Tapi aku nggak mau membahas soal trikotomi ya, itu teologis banget, yang mudah diserap saja ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, manusia terdiri dari 3, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Yang paling luar tentu saja tubuh, yang kita lihat, yang bisa disentuh, tubuh. Di dalamnya jiwa. Jiwa itu terdiri dari 3 juga, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehendaklah atau keputusan kitalah ditentukan dari pikiran dan perasaan kita. Ya. Lalu yang paling dalam, yang hinggap di dalam hati kita, yang paling dalam adalah roh. Nah, pertanyaannya, roh mana ini? Roh manusia atau Roh Kudus? Nah, jadi zaman perjanjian lama dan perjanjian baru ini ada sedikit perbedaan. Ya, perjanjian lama di mana Tuhan Allah menciptakan manusia itu dari tanah, ya, tanah dan debu, menghembuskan nafasnya. Nah, menghembuskan nafas itu roh sudah masuk di dalam ciptaannya tersebut, yaitu manusia. Di dalam tanah dan debu itu dibentuk, jadilah manusia, jadilah Adam, manusia pertama kali di bumi. Ya, Adam punya tubuh, punya jiwa, dan roh. Nah, rohnya itu manusia, R kecil. Ya, rohnya tuh manusia. Nah, sehingga seiring berjalannya waktu, di dalam kisah perjanjian lama, roh, ya, roh manusia itu nggak ngapa-ngapain sebenarnya, tapi yang ngapa-ngapain itu adalah roh yang berkeliling di sekitar manusia, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu langsung turun dari atas ke muka bumi. Jadi itu pribadinya dari Allah sendiri, trinitasnya dari Allah Bapa sendiri. Ya. Tapi dia nggak masuk, nggak merasuki. Nah, ada kisahnya si Simpson, ya, Simpson, ya. Di situ dikatakan bahwa rohnya itu undur daripadanya. Itu maksudnya Roh Kudus yang berkeliling di sekitarnya Simpson itu undur, lari. Tapi roh manusianya masih ada. Karena sekali lagi, trikotomi di dalam manusia sebagai trikotomi itu dari dulu awal ciptaan Adam itu sudah ada. Tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya roh manusia. Nah, Simpson yang rohnya undur daripadanya itu Roh Kudus, yang tadinya di sini nih, kelilingan terus, ya, orbit kayak satelit, ya, terus undur, hilang, kabur, karena Simpson tidak taat sama Tuhan. Nah, di perjanjian baru, mulai waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia menghembuskan sekali lagi nafasnya kepada kita semua. Ya, semua menghembuskan apa? Roh Kudus, ya, menghembuskan Roh Kudus. Nah, itu masuk ke dalam hati kita, sehingga roh manusia ini tercombine, ya, dengan Roh Kudus. Maka jadilah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kita diberi akses
VVIP premium sama Tuhan Yesus sendiri. Kalau perjanjian lama aksesnya bukan VVIP, masih reguler. Jadi harus Roh Kudus yang berputar-putar itu ya, supaya bisa manusia ya, kita terkoneksi sama Tuhan Allah Bapa itu harus melalui Roh Kudus dengan berbagai macam ritual yang jelimet ya. Apalagi kalau kalian baca di kitab Imamat itu, dan Ulangan dan Bilangan, waduh jelimet dah, rasanya pengen di skip ya toh. Nah, tapi jangan ya, baca Alkitab jangan di skip meskipun diulang-ulang terus, jangan di skip karena nanti pesan Tuhan bisa miss ya. Nah, itu perjanjian lama perlu connect dulu ke Roh Kudus, baru Roh Kudusnya connectin ke Allah Bapa. 2 kali kerjaan toh, ribet. Nah, makanya di perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus, bukan setelah, waktu Tuhan Yesus terangkat ke udara ini ya, dia mengembuskan nafasnya, yaitu berupa Roh Kudus ya, lalu dia tinggal di surga sana ya. Nah, Roh Kudus yang tadinya kelilingan kayak satelit itu masuk ke dalam hati kita, mengcombine antara Roh Kudus manusia dengan Roh Kudus yang dari Allah Bapa, sehingga kalau secara fungsi ya fungsinya Roh Kudus gitu, fungsinya Roh Kudus yang benar-benar pribadinya Allah Bapa sendiri yang tinggal di dalam hati kita. Kita diberi akses, kita diberi kunci VVIP premium. Enak loh ya, gampang ya. Jadi segala macam ritual-ritual yang ada di perjanjian lama itu sudah basi ya, udah basi. Karena tinggal kita berdoa, kita ngomong, kita ngobrol sama Tuhan, cepet. Karena ada Roh Kudus, aksesnya di sini, kuncinya di sini, langsung nyantol, langsung terkoneksi ke Allah Bapa yang ada di surga ya, kepada Yesus sendiri ya. Nah, jadi langsung cepet. Yang dulunya perjanjian lama itu jaringannya 2G 2G. Nah, perjanjian baru 5G, cepet ya. Nah itu, jadi tapi beberapa rasul yang ada di perjanjian baru juga masih menuliskan bahwa roh ya, rohnya R kecil gitu. Nah, roh R kecil yang dimaksudkan itu ya spirit ya, bukan Holy Spirit. Kalau Holy Spirit itu Roh Kudus, R-nya gede, K-nya gede, itu kepenulisan dalam bahasa Indonesia kita. Dan juga dalam bahasa Inggris Holy Spirit ya, Holy-nya hanya gede, S-nya gede, Holy Spirit. Nah, tapi kalau yang Spirit tok ya, murni roh doang, itu Spirit bahasa Inggris, S-nya kecil. Di Indonesia roh, R-nya kecil. Itu artinya adalah nggak cuman Roh Kudus tok, tapi ada roh-roh yang lain. Roh gelap, roh jahat ya. Tuh. Karena roh-roh jahat itu ya tinggalnya di sini, di bumi, di dunia ini, rumah mereka soalnya. Ya. Jadi ya roh itu cuma ada 2 sih. Roh jahat dan Roh Kudus, udah itu tok. Ya. Tapi kalau yang Rasul Paulus misalkan menuliskan bahwa roh, jadi ada peran roh manusianya tuh masih kepake gitu loh. Jadi gimana ya, kayak tercombine gitu loh, kayak mixing, kayak kita bikin jus buah ya, blender alpukat sama apel di blend ya kan, blender atau jus ya, juicer ya. Juicer tuh lebih halus sih ya, di jus gitu, di mix. Outputnya apakah kita bisa membedakan oh ini setengah apokat setengah apel? Kan enggak, nyampur gitu loh ya, tapi rapi, rata, dan menjadi satu kesatuan yang dinamakan jus alpukat apel ya, atau apel alpukat ya, satu kesatuan
nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalkan jusnya ditaruh di meja terus dipisah, oh ini alpukat, ya nggak bisa. Ya, jadi maksudnya itu roh manusia dan roh kudus itu ngeblend jadi satu. Tapi boleh disebut roh, R-nya kecil, karena itu roh manusia, ya betul juga. Tapi roh kudus betul juga, ya sama-sama betul. Kayak jus tadi, ini jus apa? Apel, bener. Loh bukannya jus apokat, ya bener juga. Gitu loh, ya. Tapi tentu saja roh yang tinggal di dalam hati kita itu roh kudus, bukan roh lain, bukan roh gelap, bukan rohnya si iblis, bukan. Tapi roh kudus, pribadi Trinitas Allah Bapa sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi pengertiannya seperti itu. Jadi nggak usah membingungkan roh kecil, roh besar, nggak usah. Yang penting pada saat kita baca Alkitab, rasul tersebut, Rasul Paulus atau entah Rasul Yohanes atau Rasul Petrus, kalau menyebutkan itu konteksnya apa, ya. Roh yang dimaksud ini roh apa? Roh manusia, roh kudus, atau roh dunia? Ya, dilihat dulu konteksnya apa. Ya, jadi itu tadi terakhir juga sedikit tips sih, dilihat konteksnya ya. Nah, makanya apalagi bagi kita ya yang sudah usianya ya 25 tahun ke atas lah, sudah masuk ke profesional muda kan, baca Alkitab jangan sekedar baca tok ya, tapi benar-benar dipahami, dimengerti dengan diimajinasikan ya. Tuhan Yesus itu selalu berkata tentang kerajaan surga itu ilustrasinya seperti ini, perumpamaannya seperti ini. Tuhan Yesus sendiri bahkan mengajak kita sebagai pembaca Alkitab yang sekarang, yang sudah fix, yang sudah absolut itu ya, untuk berimajinasi ya. Jadi jangan alasan kalau aku kan orangnya nggak bisa imajinatif, nggak kreatif. No, Tuhan sendiri sudah menetapkan imajinasi di dalam pikiran dan hati kita ya. Jadi dibayangkan ini Tuhan Yesus ngomong kayak gini tuh pada zaman apa, waktu itu konteksnya apa, budayanya apa, atau Rasul Paulus berkata seperti demikian itu dia hidup di era keberapa, tahun keberapa, terus masyarakatnya seperti apa, kerajaan apa ya. Jadi harus dibayangkan. Tapi kalau buat anak-anak remaja ya yang sekolah SMP, SMA atau bahkan SD ya nggak usah dibayangkan dulu, pokoknya baca aja, baca terus terjang gitu. Tapi bagi kita, termasuk aku ya 25 tahun ke atas, usia-usia profesional muda, nah imajinasinya dimainkan ya. Jadi begitu dulu soal roh dan Roh Kudus. Jadi mudah-mudahan kalian terinspirasi ya. Dan kalau mungkin sekiranya belum jelas gitu, kalian bisa tanya Roh Kudus sendiri ya. Karena kita semua sudah diberi akses enak gitu oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri ya. Kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh ingin belajar tentang firman Tuhan ya. Amin. God bless.